Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Novan. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi kita ini memiliki sumber daya yang melimpah ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui, atau ada yang bisa habis dan ada yang tidak bisa habis. Sumber daya yang sering kita pakai diantaranya yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam itu lama-kelamaan jika dipakai maka bisa habis. Karena itu terbuat dari fosil ya, atau kerangka hewan yang berasal dari jutaan tahun yang lalu ya. Jadi dari kerangka makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu, maka akan menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Nah, itu tapi bisa habis. Oleh karena itu, kita sekarang sering menggunakan energi alternatif. Ya. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam, ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan ada contoh energi alternatif apa saja. Sekarang yang pertama itu sinar matahari. Nah, sinar matahari merupakan energi alternatif terbesar di bumi. Dengan cara dari kotak itu ya, panelnya. Nah, kita simpan di ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari. Nah, lalu kotak itu akan diserap oleh cahaya matahari ya. Setelah diserap, nah maka akan menghasilkan energi listrik tenaga surya atau yang disebut PLTS. Ya, itu contoh yang pertama, energi dari sinar matahari. Lalu yang kedua, gas metana. Nah, gas metana itu dari kotoran hewan ternak. Jadi misalkan hewan ternak sapi, nah kotorannya itu jangan dibuang, disimpan, dimasukkan ke dalam tempat tertutup, disimpan beberapa hari, nanti lama-kelamaan akan menghasilkan gas. Nah, gas itu digunakan sebagai bahan bakar ya, bisa untuk memasak, ya, untuk pengganti gas LPG seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya energi alternatif air. Ya, jadi arus air, kalau kalian bisa melihat di Katulampa ya, bendungan Katulampa. Nah, air itu arusnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi semakin deras arus airnya, maka energi listriknya akan semakin banyak. Lalu yang selanjutnya energi alternatif panas bumi. Energi alternatif panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi di dalam bumi itu, di dalamnya itu terdapat panas ya. Nah, panas bumi itu bisa menghasilkan energi pembangkit listrik ya. Mengerti? Lalu yang selanjutnya energi alternatif dari limbah pertanian. Misalkan dari batang-batang pohon atau dari batang tebu ya, jangan dibuang setelah dipakai. Nah, dari batang pohon itu bisa disimpan, difermentasikan ya di dalam suatu ruangan. Tunggu beberapa hari, nanti akan bisa menghasilkan pembangkit listrik biomasa, yaitu namanya pembangkit listrik biomasa. Lalu yang selanjutnya angin. Nah, pasti kita itu di bumi kita itu banyak angin. Nah, bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik dengan cara membuat baling-baling atau kincir angin ya. Jika anginnya itu besar, maka akan menggerakkan kincir. Jika kincirnya itu bergerak, maka akan menghasilkan listrik, atau bisa juga kita sebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu ya. Bayu itu angin ya. Nah, energi alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya itu? Nah, kelebihannya yang pertama dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua,
Beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Yang ketiga, ramah lingkungan. Sekarang kekurangannya, apa saja kekurangannya? Kekurangannya yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Misalnya pembuatan PLTA, nah itu membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau itu tidak bisa membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air, karena tidak ada arus airnya. Seperti itu ya, jadi tergantung musim. Oke, cukup sekian ya materi hari ini. Sebelumnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya apa? Tugasnya Bapak tampilkan di layar seperti ini. Kalian tulis ya di buku tugas. Kalian lihat di layar. Setelah itu kalian tulis soalnya dan jawabannya di buku tugas. Mengerti? Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.